Sebelum kita lanjut videonya, kami ingin menawarkan buku-buku panduan ibadah kepada teman-teman karya guru kita Al-Ustadz Abdul Somad dan guru kita Buya Yahya. Ya, teman-teman bisa mengorder bukunya dengan cara klik produk yang ada di pojok kiri bawah dalam video ini, atau silahkan klik link Shopee-nya yang sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Ya, bukunya lengkap mulai daripada fikih toharoh, fikih sholat, sampai kemudian fikih haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Adapun isi pertanyaannya, Assalamualaikum, saya ingin bertanya, benarkah kita haram bermakmum kepada imam tarwih yang bacaan Al-Fatihahnya cepat? Di situ yang dimaksud hanya 2 kali nafas. Begitupun gerakan sholatnya cepat tanpa tumakninah. Jadi yang ditanyakan, apakah kita berdosa jika bermakmum kepada imam tarwih yang demikian? Dia membaca Al-Fatihah dengan cepat, hanya 2 kali nafas, dan gerakan sholatnya cepat tanpa tumakninah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada, jadi yang ditanyakan, apakah kita sah bermakmum kepada imam tarwih yang bacaannya cepat? Beliau menggambarkan bahwa sang imam tersebut ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam salat tarawih itu hanya dengan 2 kali nafas bacaan surah Al-Fatihahnya selesai. Maka jawabannya, membaca surah Al-Fatihah dengan 2 kali nafas atau bahkan 1 kali nafas saat kita sholat itu sah-sah saja. Tentunya dengan beberapa catatan nanti. Jadi ini masuk di dalam pembahasan al-faslu wal waslu. Fasol dan wasol. Yang dimaksud dengan al-faslu yaitu kita membaca surah Al-Fatihah dengan berhenti di setiap ayat. Sedangkan al-waslu yaitu tadi kita menyambung antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih utama? Kita berhenti di setiap ayat surah Al-Fatihah atau menyambungnya? Maka dikatakan bahwa al-faslu khairun minal wasli. Berhenti di setiap ayat itu lebih baik dibandingkan al-wasl, yaitu menyambung antara ayat surah Al-Fatihah ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Jadi yang lebih utama seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti lagi dan seterusnya. Jadi kita berhenti di setiap ayat, maka itu yang lebih utama. Akan tetapi jika seandainya ada orang yang menyambungnya antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, atau bahkan 1 kali nafas, membaca surah Al-Fatihah dengan 1 kali nafas, maka itu boleh-boleh saja. Akan tetapi tentu dia harus memperhatikan jangan sampai ada hak-hak huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu tidak terpenuhi. Atau bahkan ada hurufnya yang terbuang, ada matnya yang terbuang. Karena dengan membuang huruf atau dengan membuang mat, berarti surah Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau surah Al-Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya juga dianggap tidak sah. Karena membaca surah Al-Fatihah dengan benar, itu adalah merupakan salah satu di antara rukun-rukun sholat. Maka kalau kita ingin menyambung surah Al-Fatihah, tentunya diperhatikan huruf-hurufnya, tajwidnya, jangan sampai ada hurufnya yang terbuang, seperti membuang mat. Karena dengan membuang mat berarti kita sama dengan membuang hurufnya surah Al-Fatihah. Mat itu panjangnya yang panjang-panjangnya itu disebut dengan mat. Kalau menghilangkan matnya, itu sama dengan membuang hurufnya surah Al-Fatihah. Kalau membuang hurufnya surah Al-Fatihah berarti surah Al-Fatihahnya tidak sah. Surah Al-Fatihahnya tidak sah berarti sholatnya tidak sah.
Coba kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali nafas. Ya, boleh 1 kali nafas tapi ya dengan cara membacanya dengan cara yang benar. Ya, coba kita perbesar dulu tulisannya. Ya. Nah, ini kita mulai dari bismillah ya. Ya, jadi bismillah ini di dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i itu merupakan bahagian dari surah Al-Fatihah. Ya, maka harus dibaca juga. Coba kita baca 1 kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, jadi tidak apa-apa kita menyambungnya asalkan ya tidak sampai itu tadi membuang hurufnya surah Al-Fatihah, menghilangkan matnya. Ya, maka itu boleh-boleh saja meskipun yang lebih utama tadi adalah berhenti di setiap ayat. Ya, akan tetapi kalau sudah menghilangkan ya, sang imam tadi yang dimaksud itu sudah menghilangkan matnya surah Al-Fatihah misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ya, seharusnya kan ini dipanjangkan minimal 2 harokat. Tetapi kalau dibaca alamin, ya itu berarti membuang huruf matnya. Ya, kalau seperti itu tidak sah. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, seharusnya dipanjangkan minimal 2 harokat. Ya, kalau sampai Maliki yaumiddin berarti matnya dibuang. Ya, kalau matnya dibuang itu sama dengan membuang hurufnya surah Al-Fatihah. Kalau seperti itu tidak sah. Ya, kalau seperti itu cara imamnya membaca surah Al-Fatihah, ya menghilangkan matnya yang seharusnya panjang malah tidak dipanjangkan, maka ya itulah yang surah Al-Fatihahnya ya, tidak sah, yang kita tidak boleh bermakmum kepadanya. Ya, tapi kalau hanya sekedar menyambung ayat surah Al-Fatihah dengan 1 kali nafas, ya asalkan tidak sampai membuang hurufnya, ya tidak sampai membuang matnya, ya maka itu sah-sah saja. Ya, meskipun yang lebih utama tadi adalah al-faslu, ya berhenti di setiap ayat surah Al-Fatihah. Ya, kemudian selanjutnya masalah apa tadi? Ya, masalah tumaknina ya. Ya, dikatakan juga bahwa imamnya itu gerakan sholatnya cepat tanpa tumaknina. Ya, jadi kepada saudara atau saudari yang bertanya, di dalam sholat orang itu diwajibkan tumaknina hanya pada 4 rukun. Yang pertama saat ruku wajib tumaknina. Yang kedua saat i'tidal wajib tumaknina. Yang ketiga saat sujud. Sujud pertama, sujud kedua wajib tumaknina. Yang keempat adalah pada saat duduk di antara 2 sujud wajib tumaknina. Nah, yang perlu kita ketahui berapa sih ukuran minimalnya tumaknina itu? Ya, jadi paling minimalnya orang itu disebut tumaknina di dalam ruku, di dalam i'tidal, di dalam sujud dan di dalam duduk di antara 2 sujud, yaitu asalkan ia sudah diam sejenak dengan ya durasi waktu ya 1 kali ucapan subhanallah ya atau 1 detik lah. Ya, asalkan dia sudah diam sejenak saat ruku ya dengan durasi waktu 1 kali ucapan subhanallah atau 1 detik, maka itu sudah disebut tumaknina di dalam ruku. Ya, begitupun saat i'tidal, saat sujud, saat duduk di antara 2 sujud, asalkan dia sudah diam sejenak, maka itu sudah dianggap tumaknina. Ya, jadi orang tumaknina dalam ruku itu tidak harus menyelesaikan tasbih ruku sebanyak 3 kali baru kemudian disebut tumaknina. Ya, memang yang lebih utama adalah ya menyelesaikan tasbih ruku sebanyak 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi perlu juga kita ketahui bahwa toh seandainya ada orang yang tidak membaca tasbih ruku sama sekali, ya hanya diam sebentar saat ruku, maka itu sudah dianggap tumaknina. Demikian juga saat i'tidal, ya sami'allahu liman hamidah. Asalkan sudah diam sejenak, meskipun dia tidak menyelesaikan tasbih saat i'tidal, asalkan dia sudah diam sejenak, dia sudah dianggap tumaknina di dalam i'tidalnya. Ya, begitupun dengan saat sujud, meskipun dia tidak menyelesaikan tasbih sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, yaitu asalkan dia sudah diam sejenak di saat sujud, walaupun sebentar, maka sudah dianggap tumaknina. Demikian juga di saat duduk di antara 2 sujud. Asalkan sudah diam sejenak, meskipun dia tidak menyelesaikan membaca doa duduk di antara 2 sujud, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya, asalkan dia sudah diam sejenak, maka dia sudah dianggap tumaknina. Ya, jadi ini juga perlu kita ketahui, jangan sampai ya kita saja yang menganggap bahwa imamnya itu tidak tumaknina. Ya, padahal imamnya sudah tumaknina, hanya kita saja yang tidak memahami berapa sih
ukuran minimalnya seseorang disebut tumakninah. Jadi kepada saudara atau saudari yang bertanya, dimanapun Anda berada, jadi kesimpulannya adalah bahwa selama imam yang Anda maksud tadi, ya bacaan ketika dia menyambung surah Al-Fatihah dengan 2 kali nafas atau bahkan 1 kali nafas, selama dia tidak membuang huruf-hurufnya surah Al-Fatihah atau tidak menghilangkan matnya, ya, dan syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah yang lainnya terpenuhi, maka kita sah bermakmum kepada imam tersebut. Ya, kecuali kalau sudah terbukti dia membuang matnya, misalnya dia membuang hurufnya surah Al-Fatihah, ya maka itu kita haram bermakmum kepadanya. Ya, begitupun dengan masalah tumakninah tadi. Ya, kalau hanya sekedar tidak membaca tasbih subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi ketika ruku, ya, asalkan dia sudah diam sejenak, maka kita itu sudah dianggap tumakninah dan kita sah bermakmum kepadanya. Ya, jadi demikianlah kepada saudara atau saudari yang bertanya dan kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang pemula dan kepada diri kami pribadi. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.